Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk video selanjutnya yaitu kita akan mereview sistem hukum adat. Sistem hukum adat secara umum sendiri merupakan sebuah hukum kebiasaan yang hal ini berarti hukum tersebut di dalamnya memiliki aturan yang dibuat atau dirumuskan berdasarkan tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan juga berkembang sehingga menjadi sebuah hukum tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakat tersebut. Hukum adat sendiri juga diakui oleh negara sebagai bentuk hukum syah, di mana setelah negara Indonesia merdeka, hukum adat menjadi salah satu dari beberapa aturan yang dibuat dan terdapat dalam Undang-Undang 1945. Seperti halnya yang tertulis pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan juga prinsip NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti halnya yang diatur dalam undang-undang. Hukum ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu hukum tertua jika dibandingkan dengan sistem hukum lain yang ada di negara Indonesia karena telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Adapun beberapa pakar hukum menyebutkan bahwa hukum adat diantaranya oleh Profesor Mr. B. Tahar Bizden. Menurut Profesor Mr. B. Tahar Bizden, hukum adat merupakan keseluruhan peraturan yang menjelma ke dalam keputusan yang diambil oleh kepala adat serta berlaku spontan terhadap masyarakat di dalamnya. Beliau melalui teori keputusan yang terkenalnya juga menyatakan bahwa dalam melihat apakah sebuah adat istiadat yang ada merupakan sebuah hukum adat, maka terlebih dahulu perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap pihak yang melanggar peraturan yang ada. Kemudian Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven. Definisi hukum adat menurut Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven adalah keseluruhan aturan tingkah laku sebuah masyarakat yang berlaku serta memiliki sanksi dan juga dapat dikodifikasi. Kemudian oleh Dr. Sukanto SH. Selanjutnya, hukum adat didefinisikan adalah menurut Dr. Sukanto SH adalah sebuah kompleks adat yang pada umumnya tidak ditulis atau dikitabkan, tidak dikodifikasi, serta memiliki sifat memaksa. Hukum ini memiliki sanksi, oleh sebab itu ada pula akibat hukumannya. Kemudian oleh Soekardi dalam bukunya Sistem Hukum Indonesia juga menjelaskan hukum adat adalah keseluruhan kaidah maupun norma baik yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis dan berasal dari kebiasaan masyarakat Indonesia atau adat istiadat yang di dalamnya digunakan untuk mengatur tingkah laku kehidupan masyarakat. Sanksi juga dikenakan pada pihak yang melanggarnya. Mawardi Muzamil dan Anies Masyudoratun. Selanjutnya, mantan guru besar hukum adat Universitas Airlangga, Mawardi Muzamil dan Anies Masyudoratun, melalui bukunya yang berjudul Perbandingan Sistem Hukum yang menjelaskan definisi hukum adat sebagai sebuah sistem hukum yang ada dan telah lama berlaku di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Kushno
Muhammad Kusno juga mengatakan awal mula adanya hukum adat sendiri di Indonesia tidak diketahui secara pasti. Namun jika dibandingkan dengan bentuk hukum lainnya seperti hukum barat dan juga hukum Islam, hukum yang satu ini merupakan bentuk hukum tertua berdasarkan usianya, di mana sebelum tahun 1927 sendiri hukum adat telah ada dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Hingga setelah tahun 1927 hukum adat terakhirnya dipelajari serta diperhatikan secara seksama sebagai pelaksanaan politik hukum pemerintah Belanda setelah teori resepsi yang dikukuhkan pada pasal 134 ayat 2 1 tahun 1925. Sumber hukum adat yaitu ada 3. Pertama, sumber penal. Yang kedua, sumber pengikat. Yang ketiga, sumber isi. Kemudian adapun unsur-unsur hukum adat. Unsur hukum adat tidak tertulis yang satu ini menjadi 2 bagian sebagai berikut. 1, unsur material, kemudian unsur intelektual. Kemudian corak hukum adat di Indonesia itu terdapat pula corak tertentu di dalam hukum adat di Indonesia. Pertama, 1, religius atau magis. Kedua, komunal atau kemasyarakatan. Ketiga, demokrasi. Keempat, kontan. Kelima, konkret. Kemudian dalam bentuk hukum adat, hukum yang satu ini sendiri memiliki perbedaan dengan berbagai sistem hukum yang berlaku dan berkembang di Indonesia, di mana hukum adat sendiri merupakan hukum tidak tertulis dan tumbuh berkembang seiring perkembangan masyarakat yang ada di dalamnya. Mungkin itu saja review tentang hukum adat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.